Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Nur Aulia, NIM 233161015. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan. Yang pertama mengenai perbedaan antara ilmu hadis dirayah dan ilmu hadis riwayah dengan memberikan contoh. Yang kedua perbedaan hadis mutawatir dan ahad, kemudian disertai pembagian dan contohnya. Yang ketiga yaitu hadis sahih, hasan dan dhaif, kemudian disertai pembagian dan contohnya. Baik, yang pertama yaitu mengenai ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis dirayah adalah ilmu yang membahas mengenai kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan-keadaan sanad dan matan. Ilmu hadis dirayah ini biasanya disebut dengan ilmu mustalah hadis atau ilmu-ilmu yang mempelajari tentang istilah-istilah hadis. Contohnya istilah hadis hasan, istilah hadis sahih, istilah hadis dhaif dan yang lain-lainnya. Yang selanjutnya pendiri dari ilmu hadis dirayah sendiri yaitu Al-Qadhi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman bin Khalad Roma Hurmuzi. Kemudian objek yang dibahas pada ilmu hadis dirayah ini yang pertama mengenai hakikat, yang kemudian sifat-sifat dan kaidah-kaidah dalam periwayatan. Kemudian ada pun tujuan dari untuk mempelajari ilmu hadis dirayah ini adalah meneliti hadis berdasarkan kaidah atau persyaratan dalam periwayatan. Kemudian faedahnya kita belajar ilmu hadis dirayah ini adalah mengetahui periwayatan yang makbul atau diterima dan yang mardud atau ditolak. Kemudian yang selanjutnya adalah contoh ilmu hadis dirayah. Contohnya, jika ada seorang ulama yang mendalami ilmu hadis dirayah dapat menjelaskan makna mendalam dari hadis tentang pentingnya kejujuran dalam semua aspek kehidupan dan bagaimana prinsip ini harus diterapkan dalam semua tindakan kita. Kemudian yang selanjutnya yaitu ilmu hadis riwayah. Jadi ilmu hadis riwayah yaitu ilmu yang mempelajari semua perkataan Nabi Muhammad SAW, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi, periwayatnya, batas-batasnya, dan ketauhidan segala redaksinya. Kemudian pendiri dari ilmu hadis riwayah yaitu Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Beliau wafat pada 1204 Masehi. Kemudian yang kedua objek yang dibahas pada ilmu hadis riwayah ini yaitu segala perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi. Kemudian tujuannya kita mempelajari ilmu hadis riwayah yaitu memelihara syariat Islam dan otentisitas sunnah. Kemudian faedahnya yaitu menjauhi kesalahan dalam periwayatan. Itu contoh dari ilmu hadis riwayah. Hadasani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya menceritakan kepadaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya, hadasani Malikun ani bani Syihab an Muhammad bin Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Artinya, telah bercerita kepadaku Malik dari Ibnu Syihab dari Humaydi bin Abdurrahman dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang berramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, dihapus dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian yang nomor 2, saya akan menjelaskan tentang perbedaan hadis mutawatir dan hadis ahad. Yang pertama, hadis mutawatir adalah cara bahasa berasal dari kata mutawatir yang terbentuk dari isim fa'il mushtaq dari kata tawatur yang berarti berturut-turut atau berurutan. Sedangkan secara istilah hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang menurut adat kebiasaan mustahil bagi mereka untuk berdusta atau berbohong. Kemudian yang selanjutnya yaitu pembagian hadis mutawatir. Hadis mutawatir dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama mutawatir lafzi dan yang kedua yaitu mutawatir maknawi. Apa sih mutawatir lafzi itu?
Mutawatir lafzi ialah hadis mutawatir yang lafaz dan maknanya sesuai antara riwayat satu dengan yang lainnya. Contoh hadis tentang berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Man kataba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Yang artinya, barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah ia menduduki tempat di neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua yaitu hadis mutawatir maknawi. Hadis mutawatir maknawi ialah hadis yang lafaz dan maknanya berlainan antara satu riwayat dengan riwayat yang lain, tetapi terdapat persesuaian makna secara umum. Contoh, hadis tentang mengangkat tangan di kala berdoa. Ma rafa'a sallallahu alaihi wasallam yadayhi hatta ru'iya bayaldo ibtaihi fi syai'in min du'aihi illa fil istiqa'i. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya ketika berdoa selain dalam sholat istiqa, dan beliau mengangkat tangannya hingga tampak putih kedua ketiaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua yaitu hadis ahad. Apa hadis ahad itu? Hadis ahad adalah hadis yang jumlah perawi dalam tobaqot tidak sampai ke hadis mutawatir. Pembagian hadis ahad ini dibagi menjadi dua, yaitu hadis masyhur dan hadis ghairu masyhur. Namun hadis ghairu masyhur ini masih dibagi lagi, yaitu hadis aziz dan hadis gharib. Yang pertama dulu kita akan membahas hadis masyhur. Apa hadis masyhur itu? Masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang rawi atau lebih, tetapi tidak sampai kepada mutawatir. Contohnya hadis tentang sifat muslim yang sempurna. Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Artinya, seorang muslim tidaklah mengganggu kaum muslim dengan lisan dan tangannya. Yang kedua, hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang rawi saja. Contohnya, hadis tentang mencintai Nabi Muhammad SAW. La yuminu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Yang artinya, salah seorang dari kalian tidak akan beriman hingga aku menjadi orang yang paling dicintai daripada anaknya, orang tuanya, dan manusia semuanya. Yang terakhir yaitu hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang rawi saja. Contohnya hadis tentang niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Artinya sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niatnya, dan bagi setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang telah ia niatkan. Terakhir saya akan menjelaskan tentang perbedaan hadis sahih, hasan, dan dhaif beserta pembagian dan contohnya. Yang pertama adalah hadis sahih. Hadis sahih secara istilah menurut Ibnu As-Solah, hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh periwayat yang adil dan dhabit, sehingga sanadnya bersambung kepada Rasulullah atau terakhir berasal dari kalangan sahabat tanpa mengandung zat atau kejanggalan ataupun ilat, yaitu cacat. Yang selanjutnya yaitu pembagian hadis sahih ada 2. Yang pertama, hadis sahih li dzatihi dan hadis sahih li ghairihi. Hadis sahih li dzatihi adalah hadis yang memenuhi syarat-syarat hadis sahih, yaitu tersambungnya sanad, kualitas moral perawi yang baik, kualitas intelektual perawi yang mumpuni, serta ketiadaan syad dan ilat. Yang kedua yaitu pengertian dari hadis sahih li ghairihi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang kurang lebih dobit, namun tidak mengandung syad maupun ilai. Dan contoh dari hadis sahih adalah Abdurrahman bin Amr radhiyallahu anhuma meriwayatkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah wanita solehah.
Hadis riwayat Muslim nomor 1467. Dicantumkan Al-Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Sholihin hadis nomor 280. Selanjutnya yaitu pengertian hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang memenuhi syarat sebagai hadis sahih. Hanya saja kualitas salah satu orang atau beberapa orang rawinya berada di bawah kualitas rawi hadis sahih atau kurang sempurna kedobitannya. Hadis hasan juga dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama hadis hasan li dzatih dan yang kedua hadis hasan li ghairih. Yang pertama, hadis hasan li dzatih adalah hadis yang dengan sendirinya telah memenuhi 5 persyaratan hadis hasan, yaitu para perawinya terkenal kebaikannya, tetapi daya ingat dan hafalan mereka belum sampai kepada derajat para perawi yang sahih. Contoh hadis hasan li dzatih ada sebagai berikut. Dari Ibnu Umar, dari Muhammad bin Musanna, dari Muhammad bin Abi Adi, dari Muhammad bin Amr, dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Fatimah bin Abi Hubais, bahwasanya ia mengalami istihadah. Kemudian Nabi SAW bersabda, darah haid itu kehitaman sudah dikenal. Jika darahnya seperti itu, janganlah melakukan sholat. Jika ciri darahnya tidak seperti itu, berwudulah dan sholatlah, karena itu adalah aurat yang terluka. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian yang kedua yaitu hadis hasan li ghairih. Hadis hasan li ghairih adalah hadis hasan yang bukan dengan sendirinya. Artinya, hadis yang menduduki kualitas hasan karena dibantu oleh keterangan hadis lain yang sanadnya hasan. Jadi, hadis yang pertama itu terangkat derajatnya oleh hadis yang kedua, dan yang pertama itu disebut hadis hasan. Contohnya adalah sebagai berikut. Rasulullah SAW bersabda, hak bagi seorang muslim mandi di hari Jumat, namun jika tidak memperoleh air pun cukup dengan mengusap wangi-wangian keluarganya. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang terakhir yaitu hadis dhaif. Menurut Al-Nawawi dan juga mayoritas ulama ahli hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat sahih dan hasan. Selanjutnya pembagian pada hadis dhaif. Yang pertama ada hadis mursal. Hadis mursal menurut bahasa berarti hadis yang terlepas. Para ulama memberikan batasan hadis mursal adalah hadis yang gugur rawinya di akhir sanad. Yang dimaksud dengan rawi di akhir sanad adalah rawi pada tingkatan sahabat. Jadi hadis mursal adalah hadis yang dalam sanadnya tidak menyebutkan sahabat Nabi sebagai rawi yang seharusnya menerima langsung dari Rasulullah. Contohnya hadis mursal qala Rasulullah. Kemudian hadis munqati. Menurut bahasa, hadis munqati berarti hadis yang terputus. Para ulama memberi balasan munqati adalah hadis yang gugur satu atau dua rawi tanpa beriringan menjelang akhir sanadnya. Bila rawi di akhir sanadnya adalah sahabat Nabi, maka rawi menjelang akhir sanad adalah tabi'in. Jadi hadis munqati bukanlah rawi di tingkat sahabat yang gugur, tetapi minimal gugur seorang tabi'in. Kemudian hadis mudal. Menurut bahasa, hadis mudal berarti hadis yang sulit dipahami. Para ulama memberantas hadis mudal adalah yang gugur dua orang rawinya atau lebih secara beriringan dalam sanadnya. Kemudian yang terakhir ada hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq menurut bahasa berarti hadis yang tergantung. Dari segi istilah, hadis mu'allaq adalah hadis yang gugur satu rawi atau lebih di awal sanad. Juga termasuk hadis mu'allaq bila semua rawinya digugurkan atau tidak disebutkan. Kemudian contoh hadis dhaif tentang akal. Artinya, agama adalah akal. Siapa yang tidak memiliki agama, tidak ada akal baginya. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dari Abi Malik Bashir bin Ghalib dan Az-Zuhri dari Majma' bin Jariyah dari pamannya. Hadis ini adalah lemah dan batil karena seorang sanadnya yang bernama
Bashir bin Ghalib, dia ini majhul atau asing atau tidak dikenal. Inilah yang dinyatakan oleh Mizanul I'tidal dan Al-Asqalani dalam kitab Lisanul Mizan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.